مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap para pemirsa yang budiman yang saya muliakan, lebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk meraih bekal kita dalam perjalanan di alam yang sangat dan tidak ada ujung, yaitu akhirat. Semoga semua kenikmatan yang Allah berikan atau titipkan ke kita, Allah jadikan wasilah sarana menjadi selamatnya kita dunia dan akhirat. Selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW selaku uswah hasanah kita, dan semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjadi umat yang di dunia Allah tetapkan barokah, dan menjadi umat yang ditetapkan juga kelak di akhirat mendapatkan syafaat atau pertolongan. Semua pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan siam atau puasa, khususnya siam Ramadan. Hal ini semoga menjadi tadkirah, menjadi pengingat terutama buat diri saya pribadi, dan semoga juga Allah tetapkan sebagai pengingat kita semua. Cukup dengan 3 bekal, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang semestinya kita tuju, semestinya kita harapkan. 3 dasar yang saya maksud adalah apa yang pernah disampaikan oleh Rasul, di mana Rasul mengingatkan kita ketika kita menjalankan siam atau puasa, jangan sampai kita hanya mendapatkan apa yang dinamakan lapar dan haus. Seperti ada sebuah ucapan Rasul, pengendikan Rasul, kamin sha'imin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal 'atas. Jadi banyak orang yang melakukan puasa, tapi baginya yang berpuasa hanya mendapatkan perasaan lapar, perasaan haus. Berarti yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan yang hakiki, yang namanya ridho,
serta rahmatnya, atau dalam bahasa yang mafhum disepakati adalah pahala puasa. Padahal sisi lain Rasul juga mengingatkan kita bahwa yang namanya siam, terutama siam Ramadan, ini dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah SAW, di mana bagi orang yang melakukan puasa akan mendapatkan dua kemuliaan, dua kebahagiaan, dua kenikmatan. Yang pertama, nikmat ketika yang bersangkutan iftar atau berbuka. Kenikmatan seseorang ketika berbuka itu karena sebab yang bersangkutan sudah menahan haus, menahan lapar. Itu yang pertama. Kemudian kenikmatan yang kedua, kenikmatan yang sesungguhnya adalah orang yang melakukan siam atau puasa mendapatkan jaminan bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan yang mempunyai kita semua, bisa bertemu dengan zat yang menjamin kita selamat baik di dunia atau akhirat. Ini kenikmatan yang hakiki. Berarti kenikmatan ketika kita berbuka itu kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang didapat hanya karena sebab menahan haus, menahan lapar. Pertanyaan kita, apa yang bisa menjadikan Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sesungguhnya? Kata Rasul, ada beberapa hal. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan khamsun yuftirna shaim, 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan puasa adalah puasa orang tersebut tidak akan menemukan sesuatu yang hakiki, baik itu yang dinamakan pahala atau dalam konteks hadis ini dinamakan pertemuan antara hamba dengan Khalik, atau yang dinamakan liqa'ir rabbi. Hal yang bisa menghalangi atau menjadi hijab orang yang berpuasa ini tidak akan ketemu dengan Allah, karena orang tersebut tidak menjaga hal-hal yang bisa merusak puasa, terlepas hal yang bisa membatalkan puasa dalam konteks pandangan fikih, seperti makan, minum, menggauli istri di waktu siang. Itu menurut kacamata fikih dan sah ketika orang yang siam sudah menjaga 3 macam itu. Tapi ketiga macam itu yang dijaga belum tentu menjamin orang itu bisa mendapatkan pahala puasa, bisa mendapat kenikmatan yang hakiki, yaitu pertemuan atau bertemunya hamba dengan Allah. Nah, sekarang apa rupanya 5 hal yang bisa menghalangi pahalanya puasa? Yang pertama, kata Rasul, al-kidib. Kidib ini dusta. Dusta ini cara kita sepakat aja bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, hibah. Hibah ini kita membicarakan aib atau kejelekan, keburukan orang yang orang kita ceritakan jeleknya dan orang itu melakukan kejelekan itu. Itu namanya hibah. Dan ada sebuah pengendikan, ada sebuah keterangan bahwa dosa orang yang menghibah
Ini sangat sulit ketika Allah mau memaafkan sebelum orang yang menghibah dan orang yang dihibah itu saling memaafkan. Nah, yang ketiga adalah namimah. Namimah ini adu-adu cara bahasanya, cara bahasa Indonesia adu domba, mengadu antara satu orang dengan satu orang agar orang itu tidak rukun, tidak akur atau saling bermusuhan. Itu namanya namimah. Cara orang Jawa mengatakan tumbak cucukan gitu. Ngambil yang sana, kasihkan yang sini kasihkan yang sana, biar kedua orang tersebut bermusuhan. Ini namanya namimah. Yang keempat adalah yaminul kadzibah. Yaminul kadzibah ini sumpah palsu. Orang bersumpah tapi palsu, sumpahnya bohong, sumpahnya tidak benar. Itu juga bisa menjadikan batalnya pahalanya puasa. Yang kelima adalah an-nadharu bisyahwat. Yang kelima, hal yang bisa membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa secara konteks fikih, tapi membatalkan pahala puasanya, yaitu an-nadharu bisyahwat. Memandang dengan penuh rasa syahwat atau unsur-unsur biologis, ini yang nama syahwat. Ini jelas Rasul ini sangat sayang ke kita, sehingga sangat komplit Rasul mengingatkan kita agar jangan sampai kita yang sudah susah, lelah, lapar, haus, ini tidak mendapatkan pahala puasa. Seperti Rasul mengatakan juga tadi yang di awal, itu sama seperti pernyataan Rasul berikutnya, yaitu Rasul memberikan warning, peringatan, yang kalau tidak keliru redaksinya laisa syiyam minat ta'am wa syarab wa inna masyiyam minallahwi wa rafas. Jadi bukanlah yang namanya puasa adalah orang yang hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Tapi hakikat puasa, sebenarnya puasa adalah orang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan yang lahan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang tidak ada maslahatnya, warofas, dan perbuatan yang kotor, baik perbuatan jasmania atau perbuatan ruhania atau perbuatan batinia. Saya contohkan perbuatan batinia adalah kita berprasangka jelek ke orang, kita ya merasa berbangga diri, kita merendahkan orang dengan perasaan. Itu namanya perbuatan batinia. Dan itu yang sangat penting menurut kita, menurut konsep-konsep yang merujuk ke Rasul. Jadi jangan sampai kita sudah susah-susah menahan lapar, menahan haus, itu hanya mendapatkan sebuah kenikmatan yang semu, yaitu ketika berbuka, tapi tidak mendapatkan kenikmatan yang hakiki atau yang sempurna, yaitu Allah memperkenankan kita menjumpainya. Saya ilustrasikan sebagai penutup apa yang saya sampaikan. Saya contohkan, saya ingin ketemu dengan seseorang yang saya anggap penting dan memang saya butuhkan untuk ketemu. Ketika saya sudah sampai ke rumah orang tersebut dan di situ saya dipersilahkan masuk dan saya sudah
disuguhi hidangan yang bermacam-macam, hidangan yang insya Allah ketika saya makan juga merasakan nikmat, dengan asumsi, dengan pengharapan sebentar lagi saya akan ketemu orang yang saya tuju atau sesuatu yang saya kehendaki. Itu sudah merasa nikmat karena sudah di rumahnya. Dan hal itu akan kalah nikmatnya ketika yang kita harapkan itu menjumpai kita. Tuan rumah yang kita harapkan ketemu menemui kita. Itu justru lebih nikmat kita ketemu dengan tuan rumah yang kita harapkan pertemuannya daripada kenikmatan yang disuguhkan ke kita. Sederhananya, kalau toh saya sudah ditemui oleh orang yang saya tuju, orang yang saya harapkan, taruhlah saya tidak diberi hidangan, saya tidak diberi suguhan, itu tidak masalah. Karena kenikmatan suguhan atau hidangan yang ada di meja ini kalah nikmatnya dengan ketika saya ditemui oleh tuan rumah, oleh orang yang saya harapkan ketemu. Nah, ini sebuah ilustrasi. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal itu dapat kita cerna dengan kekuatan akal kita, bahwa paling utama dan hal yang harus kita jadikan tujuan adalah bertemunya kita hamba dengan Allah. Karena apa? Ketika seorang hamba sudah dipertemukan atau Allah memperkenalkan dirinya, mempertemukan dirinya dengan hamba ketika kelak kita di akhirat, itu jelas hamba tersebut punya predikat, punya derajat, atau punya tiket selamat. Itu pasti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tadkirah, sebagai pengingat saja. Semoga puasa kita di Ramadan Allah berkenan menolong kita agar kita bisa menemukan kenikmatan, baik kenikmatan yang bersifat duniawiah, kenikmatan ketika kita iftar atau berbuka, dan kenikmatan ketika kita diperkenankan bertemu dengan Allah. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.